Ya, pemirsa, selamat sore. Hari ini hari Ahad, 8 Desember 2024. Alhamdulillah cuacanya hari ini atau sore ini lebih tepatnya bersahabat ya. Setelah tadi subuh, pada dini hari tadi subuh kita disejukkan cuacanya oleh air hujan yang merupakan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 8 Desember 2024 ini warga Jakarta bisa bernafas lega, teman-teman. Kenapa? Karena pada hari ini atau pada siang hingga sore tadi lebih tepatnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta atau sudah berganti menjadi KPUD Daerah Khusus Jakarta atau KPUD DKJ atau KPUD Jakarta lebih singkatnya, karena sudah ditekan revisi undang-undang yang mengubah nomenklatur dari yang tadinya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, DK Jakarta atau DKJ, karena ibu kota sudah berpindah ya. Nah, teman-teman, pada sore tadi KPUD Daerah Khusus Jakarta atau KPUD DKJ telah mengumumkan melalui rapat pleno hasil pemilihan Gubernur DKJ 2024 atau Pilgub Jakarta 2024 yang secara resmi telah dimenangkan oleh pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung, Magister Manajemen, dan Bapak Haji Rano Karno, Sarjana Ilmu Politik atau Mas Pram Bang Dul. Ya, satu putaran sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang kekhususan DKI Jakarta pada waktu itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang sebenarnya ini undang-undang akan berlaku kalau ibu kota secara resmi berpindah ke ibu kota Nusantara. Kalau kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara ini ditandatangani, cuma kan sekarang belum. Sekarang kan belum ditandatangani. Jadinya masih depending pemindahan secara resminya. Kalau secara de facto sudah, tapi kalau resminya kan belum. Masih harus hitam di atas putih ya, agar bisa ternyatakan ibu kota Indonesia telah pindah dari Jakarta ke Nusantara atau IKN ya. Tapi berdasarkan 3 undang-undang tadi, yang dimana salah satu pasalnya memuat bahwa pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk dinyatakan terpilih wajib mendapat 50% plus 1 suara, yang artinya sama dengan suara dari pemilihan presiden Republik Indonesia, telah terpenuhi oleh Pak Pram atau Mas Pram Bang Dul ya. Ya, selamat atas ditetapkan secara resmi kemenangan Mas Pram Bang Dul, walaupun tadi kita melihat ada sedikit drama di rapat pleno tadi, di mana saksi dari pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur DKJ nomor 1 Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, Master of Urban Design, dan Bapak Haji Suswono walk out ya, atau paslon Rido ya, RK Suswono ini memilih untuk walk out ya, meninggalkan ruang rapat. Dan saksi dari pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur DKJ independen nomor 2, yaitu Pak Dharma Pongrekun dan Pak Insinyur Kun Adi Wardana,
Wanyoto, Raden Kun Wardana Wanyoto, ya, menolak menandatangani berita acara pengesahan ya kan, masuk angin juga. Sambil si Pak Darmanya ngarang cerita, harusnya kami mendapat 52%. Nah, saya nggak tahu lah. Tapi kemarin itu ada salah satu tim sesnya yang isinya orang-orang Toraja telah mengalihkan dukungannya kepada Mas Prambang Dul. Ya, ini ya menurut saya apa yang terjadi di Pleno KPUD Jakarta, drama-drama tadi, menurut saya ini adalah hal yang mungkin masih dalam tahap, masih bisa saya anggap sebagai hal yang wajar lah, karena kan kita ini ya belum matang demokrasinya, belum terlalu mature gitu loh dalam menerima keputusan dari masyarakat gitu loh. Saya pernah ada di posisi mereka, terutama waktu Pilpres kemarin. Kita turun ke jalan, tuntut MK, gugat ke MK, cari alasan, dan kita utarakan bukti-buktinya. Walaupun kami pada waktu itu dari teman-teman pendukung Cawapres Pak Ganjar Pranowo, Profesor Mahfud MD dan Profesor Anies Baswedan, Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar, atau pasangan Gama dan Amin, ya, bukti-buktinya lebih konkret, lebih lengkap, lebih valid, dan kita pegang form C1-nya, form C1 dan form C6-nya kita pegang lengkap, dan tapi itu tidak dibuka dalam persidangan gugatan PHPU di MK kemarin, ya. Ya pada akhirnya ya kita harus menerima kenyataan, gugatan ditolak, dan setelah itu Pak Ganjar dan Pak Anies ucap selamat ke paslon yang sekarang menjabat presiden, wakil presiden, Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming Raka. Itu kan negarawan sejati yang dan sebagainya gitu kan. Nah teman-teman, perihal kubu Ridho yang diwakili Partai Gerindra akan gugat ke MK besok hari Senin tanggal 9 Desember dalam 3 hari kerja gitu kan. Itu sah-sah saja, itu hak konstitusi kok. Hak konstitusi untuk menggugat gitu loh. Cuman harus, saran saya gini, harus bisa buktikan mana kecurangannya. Harus bisa dalil argumennya tuh dikuatin dulu gitu loh. Harus bisa membuktikan bahwa oh ini curang nih, apa segala macam. Surat-surat harus dibuktikan dulu dengan bukti dan fakta yang kuat gitu loh. Karena kalau enggak ya percuma juga gitu loh. Dan benar-benar harus lihat ini form benar, pegang form C1-nya. Karena itu kuncinya itu ada di form C1 gitu loh. Jangan main asal asumtif, karena mohon maaf, MK itu bukan mahkamah konspirasi, tapi mahkamah konstitusi. Dibawa ke MA pun juga sama. Ingat, MA itu mahkamah agung, bukan mahkamah asumsi ya. Jadi jangan berkonspirasi apalagi berasumsi. Itu saran saya buat tim Mamang Emil dan Pak Suswono yang mau gugat ke MK, yaitu silakan aja. Itu kan bagian dari hak konstitusi dan bagian dari demokrasi yang wajib saya sebagai warga negara hormati gitu kan. Itu sah kok, itu sangat amat konstitusional. Jadi feel free please gitu loh, silakan aja. Silakan aja. Jadi ngapain harus marah? Ngapain harus marah? Nggak boleh marah. Saya ngapain harus marah? Jangan marah. Iya, bahwa kita nggak boleh marah gitu loh. Itu hak konstitusional kita sebagai warga negara gitu.
Nah tapi kan kalau kita rekap kembali, perolehan suara Mas Pram Bang Dul ini kan sudah unggul di 42 kecamatan di seluruh Jakarta. Ya. Hanya 42 dari 44 kecamatan. Paslon Ridwan Kamil Suswono hanya unggul di Cilincing dan Pasar Rebo. Cilincing Jakarta Utara, Marunda dan Pasar Rebo dekat sini Jakarta Timur. Paslon Ridho ya, Ridwan Kamil Suswono unggul di sana. Unggulnya pun juga gak unggul gede banget sih, unggul tipis. Iya kan? Iya, tapi selebihnya Mas Pram Bang Dul unggul di semuanya. Termasuk di kampung saya di Mampang Perapatan itu juga unggul. Dan di tempat tinggal saya di Pesanggerahan ini juga unggul. Ini juga unggul ya. Jadi sekali lagi selamat atas kemenangan Mas Pram Bang Dul, walaupun ya kita tahu ya mungkin akan gugat ke MK besok ya, tapi ya semoga saja gugatannya tidak diterima dan cukuplah ya. Bukannya apa-apa, tolonglah ya. Kita bukan hanya warga Jakarta, kita warga Indonesia udah capek dengan kegiatan politik, ya kan? Awal tahun 2024 kita udah gelar pemilu, kampanye. Ya, kampanye yang ini polarizing banget. Mempolarisasi. Ditambah lagi uang kita, uang rakyat 497 ya. 497 triliun rupiah dipakai ugal-ugalan untuk bansos, untuk memenangkan Fufu Pret, ya kan? Dan apa orang anunya Wiwi yaitu si Wowo. Sudahlah ya, kita awal tahun sudah disambut dengan pemilu, pilpres, pileg bersamaan. Akhir tahun pilkada serentak. Please lah, cukup lah ya, kita nggak mau lagi ribut-ribut masalah yang beginian ya. Udah terima aja, kalau memang udah terima aja gitu loh. Apalagi kita di Jakarta ini udah pusing, orang capek ribut-ribut mulu. Harga pada naik, PPN OTW, walaupun hanya dikenakan barang mewah, tapi kan udah kesebar ke masyarakat bahwa PPN naik, biaya hidup makin mahal, ya kan? Kalau mau sekedar kuat-kuatan antara Pakar sama Ridho, Pramdul sama Ridho, ya kuat-kuat, ya lebih kuat Pramdul. Ada Forkabi, ada FBR, ada Fuhab, ada anak Abah, ada Ahoker, ada beragam macam. Tapi buat apa gitu loh? Buat apa? Ini kan udah mau Natal, tahun baru, orang pada mau liburan. Orang udah pada mau Natalan, mau tahun baruan. Orang pada nggak mau capek lagi. Apalagi di awal tahun depan 2025 kita akan disambut dengan bulan Rajab. Awal tahun disambut Isra Mi'raj, disambut Nisfu Sya'ban, disambut lagi bulan Ramadan. Please lah, kita pengen Isra Mi'raj yang tenang. Orang kita mau puasa Ramadan yang tenang, kita mau lebaran yang tenang gitu loh. Udahlah, nggak usah cengeng seperti itu. Kita juga pernah dikatain cengeng lah apa segala macam, tapi kan pada akhirnya capres yang kami dukung pada waktu itu Pak Ganjar Pranowo ucap selamat dan sudah concede defeat. Negarawan sejati, ya kan? Kalau ini kan mohon maaf gitu ya, ini hanya karena merasa oh kita didukung banyak partai, kita sudah keroyokan habis-habisan
ya di Jawa Tengah koyok gitu loh, koyok sampai banteng mati gitu kan. Di Jawa Tengah belum puas juga ya, mau koyok lagi sampai gitu loh di Jakarta. Ya nggak bakal, ya gimana ya, susah kalau bicara dengan orang yang nganut fatsun tujuan akhir berpolitik adalah untuk berkuasa. Susah teman-teman, namanya nggak mature, namanya nggak dewasa kalau masih bicara tujuan akhir berpolitik adalah berkuasa. Fatsun yang masih diadopsi gitu loh, ya kan? Itu bukan fatsun yang dianut oleh PDI Perjuangan, bukan. Makanya jadi teman-teman semua, udahlah ya jangan karena merasa sudah disokong mati-matian sama banyak partai, apalagi itu ada 14 partai, tambah lagi presiden, wakil presiden, mantan presiden turun tangan. Kalau alasannya cuma itu mau buat apa gitu loh. Menang modal main koyokan di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur juga sama. Di Banten ya menang koyokan mah apa? Gak ada artinya. Kalau menangnya nggak main koyokan, gentle, nggak bagus. Gitu ya. Jadi sekali lagi selamat atas kemenangan Mas Pram Bangdul. Sama-sama kita kawal mandat masyarakat Jakarta, mengantar Mas Pram Bangdul ke Balai Kota Jakarta, mengabdi melayani masyarakat Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029. Dan mari sama-sama kita wujudkan Jakarta yang semakin menyala, Jakarta baru yang semakin maju, Jakarta yang warganya bahagia, warganya senang hati, warganya riang gembira, Jakarta yang masyarakatnya gampang nyari duit, gampang nyari kerja, orang-orangnya gampang nyari makan dan sebagainya. Dan harapan-harapan positif lah buat Jakarta. Jakarta bebas polusi, bersih dari polusi, bersih dari polusi sampah, polusi udara, polusi air. Jakarta yang gak macet lagi, Jakarta yang lebih tertata, Jakarta yang lebih ramah untuk disabilitas, ramah perempuan, ramah anak. Transportasi publik Jakarta yang makin terintegrasi, itu yang harusnya kita laksanakan dari sekarang ya. Jakarta yang berbudaya, mengenalkan budaya Betawi gitu. Ini yang harus kita lakukan mulai sekarang, bukan malah memelihara dendam karena dikoyok, karena udah mental koyokan, mainnya main koyokan, masih kalah juga. Jadi sudah ya, dari saya ini aja. Maaf kalau singkat ya. Yang jelas kita ucap selamat sekali lagi pada Mas Pram dan Bang Dul. Semoga Jakarta semakin menyala dan sama-sama kita bekerja bersama mewujudkan Jakarta maju, Jakarta menyala untuk Indonesia Raya ya, bersama Mas Pram Bang Dul. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube saya agar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, dan selamat sore, sampai jumpa lagi.